kajian ketarjian kita. Artinya, apakah di dalam Muhammadiyah kita diperbolehkan untuk beramal dengan hadis dhaif. Artinya hadis dhaif itu bolehkah digunakan sebagai landasan di dalam kita beramal gitu. Ini yang kita akan coba kaji dan menjadi inti kajian kita. Yang pertama, ketika Muhammadiyah bicara tentang mahwadin, apa itu agama atau apa yang dimaksud dengan agama atau apa itu definisi agama. Bapak Ibu sekalian bisa temukan di dalam Al-Masail Al-Khams, yaitu 5 masalah yang menjadi paradigma pemikiran Muhammadiyah. Dalam kajian kita yang lalu sudah kita paparkan 5 masalah itu, yaitu diantaranya Muhammadiyah mencoba menjawab ma huwa din, apa itu agama. Ketika Muhammadiyah mendefinisikan agama, Muhammadiyah mendefinisikan agama dan menjelaskan dari sumbernya. Sumber agama itu apa? Maka di dalam rumusan definisi agama di dalam Muhammadiyah dikatakan yang disebut agama itu ma anzalahullahu fil Quran. Agama itu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa ma ja'at bihi sunnatu as-sahihah. Dan apa yang dijelaskan di dalam atau apa yang terdapat di dalam sunnah as-sahihah. Ayat al-makbulah. Kemudian tahun 2000 ini ditafsirkan ulang. Maksudnya as-sunnah as-sahihah itu bukan hadis sahih saja, tetapi Muhammadiyah juga menerima hadis hasan. Sehingga keduanya ini disebut sebagai apa? Sunnah al-makbulah. Ini artinya apa? Muhammadiyah memahami di dalam kita beragama sumber pokoknya adalah 2 tadi. Yang pertama Al-Quran, yang kedua as-sunnah al-makbulah. Sunnah yang bisa diterima. Al-makbulah itu artinya bisa diterima, artinya sunnah yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah hukum atau untuk mendasari sebuah amaliyah kita atau praktek ibadah kita. Itu yang disebut dengan apa? Sunnah makbulah. Ini 2 sumber hukum yang dipahami oleh Muhammadiyah. Nah, kalau kita coba bahas secara detail, apa yang dimaksud dengan sunnah al-makbulah dalam perspektif Muhammadiyah? Ya, kata sunnah itu, maka sunnah itu dalam kajian ilmu hadis, Bapak Ibu sekalian saya kira sudah paham. Sunnah itu kan ada 3, ada sunnah qauliyah, perkataan Nabi, sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi, sunnah takririyah, ketetapan Nabi. Tetapi 3 macam sunnah ini, sunnah qauliyah, fi'liyah, kemudian takririyah itu harus memenuhi, kalau tidak sahih ya hasan. Nah kemudian sahih itu diklasifikasikan menjadi 2. Ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi itu artinya hadis hasan li dzatihi ketika riwayatnya banyak, ketika turuknya atau jalannya itu banyak, maka levelnya bisa naik statusnya menjadi sahih li ghairihi. Nah, kemudian hadis hasan li ghairihi itu maksudnya hadis yang asalnya dhaif. Hadis yang asalnya dhaif, tetapi yang menjadi catatan bukan hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu. Kalau hadis palsu itu ya jelas tidak bisa dinisbahkan kepada Nabi, karena itu hanya buatan orang. Kemudian matruk, bukan hadis matruk. Matruk itu ada seorang perawi yang muttaham bil kidbi, yaitu tertuduh sebagai pelaku dusta. Nah, kemudian jalannya banyak. Ketika hadis itu memiliki banyak jalan atau memiliki banyak periwayatan, maka kaidahnya apa? Yuqawwi ba'duha ba'dun. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Karena meskipun dhaif saling apa? Mendukung, menarasikan sebuah sunnah tadi, baik sunnah qauliyah, fi'liyah atau apa? Takririyah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita di Muhammadiyah ini dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Makbulah, maka yang paling penting untuk kita coba kaji, tadi kan kita membahas apa yang yaitu Muhammadiyah menggunakan hadis sahih dan hadis hasan. Apa bedanya hadis sahih dengan hasan? Ketika kita bicara tentang hadis sahih, itu ada 5 syarat yang dikemukakan oleh ulama ahli hadis atau al-muhaddisin
lima syarat ini harus terpenuhi. Ketika hadis itu tidak terpenuhi 5 syarat ini, maka tidak bisa disebut dengan hadis sahih. Yang pertama yaitu ittisalus sanad. Sanadnya harus bersambung. Artinya dari perawi terakhir sampai Rasulullah. Tidak boleh ingkitok, adanya keterputusan. Yang kedua, hadis tadi harus diriwayatkan oleh orang yang adil. Ayyarwihi adlun. Yang meriwayatkan adalah seorang adil. Seorang adil itu adalah seorang yang memiliki integritas moral yang baik. Dalam artian melakukan perintah agama dan meninggalkan larangan, tidak berdusta, tidak berbohong, dan dia dianggap sebagai orang yang moralnya itu baik. Itu yang disebut sebagai perawi adil. Yang ketiga, hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi yang dhobit. Dhobit itu mungkin bahasa sederhananya ya, yaitu orang yang memiliki kecerdasan secara intelektual. Nah, di sini yang menjadi letak perbedaan antara hadis sahih dengan hadis hasan. Kalau hadis sahih itu harus tamamud dhab, yaitu sempurna kecerdasan intelektualnya. Ini hadisnya disebut apa? Hadis sahih. Kalau khafifud dhabti, kurang sempurna, disebut hadis hasan. Ini saya coba Bapak Ibu sekalian, saya kasih ilustrasi saja, gambaran, meskipun ini tidak disampaikan di dalam ilmu hadis, tapi untuk mempermudahkan saja. Ketika misalnya Bapak Ibu sekalian bisa merekod atau merekam apa yang saya sampaikan di dalam kajian ini, misalnya antara 75 sampai 100% itu bisa disebut sebagai jenengan itu tamamud dhab, atau perawi yang memiliki kecerdasan intelektual yang sempurna. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu hanya bisa merekam atau merekod apa yang saya sampaikan ini, yaitu 75 sampai 50 itu berarti itu khafifud dhab, yaitu cerdas secara intelektual tetapi kurang sempurna. Itu hadisnya hasan, masih bisa diterima. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian hanya bisa menangkap 50 kemudian sampai ke bawah, itu disebut dhaif gitu. Ya kira-kira semacam itu untuk mempermudah. Kemudian yang berikutnya bebas dari syad, yaitu anomali. Anomali itu seorang perawi yang dia meriwayatkan atau menarasikan berita menyimpang terhadap periwayatan mayoritas. Misalnya ada seorang peserta kajian kita ini yang nanti menyimpulkan ternyata kesimpulannya itu berbeda dengan kesimpulan mayoritas. Itu jelas bisa dikatakan narasi beritanya itu jelas tidak betul. Kemudian yang berikutnya, hadis itu tidak ada illah atau cacat. Tapi insya Allah nanti 5 ini akan kita kembangkan di dalam topik tersendiri. Tapi intinya hadis sahih itu harus terpenuhi 5 syarat ini. Dan ketika hadis itu tidak terpenuhi 5 syarat ini, maka hadis itu dikategorikan sebagai hadis dhaif. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah Muhammadiyah menerima hadis dhaif untuk beramal? Di dalam Masail Syatta, di dalam HPT jilid 1 yang Bapak Ibu sekalian punya, itu ada bab namanya Masail Syatta atau kitab Masail Syatta, kita beberapa masalah. Bapak Ibu sekalian lihat di diktum ke-21, ada pembahasan usul fikih, yaitu nomor ke-7. Maka kaidahnya akan ditemukan sebagaimana yang saya kutip di sini, yaitu al-ahadits ad-dhaifatu ya'dadu ba'duha ba'dhan, hadis dhaif yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, la yuhtajju biha, tidak dapat dijadikan hujjah. Illa, tapi ada pengecualian, ada exceptionnya. Ma'a kathrati turukiha, apabila banyak jalannya ini. Ini pengecualiannya. Kemudian wa fiha qarinatun tadullu ala thubuti asliha. Dan terdapat qarinah atau indikator yang menunjukkan keotentikan asalnya. Artinya berasal dari Nabi.
Kemudian berikutnya walam tu'aridil Quran, tidak kontras atau tidak kontradiktif dengan Al-Quran. Wal hadits as-sahih, ataupun hadis yang lain yang lebih sahih. Ini artinya di Muhammadiyah menerima hadis dhaif. Tetapi hadis dhaif yang bisa diterima itu harus terpenuhi beberapa syarat. Kalau kita lebih detailkan, ada 5 syarat yang harus dipenuhi supaya kita bisa menjadikan hadis dhaif itu sebagai sumber hukum atau landasan di dalam beramal. Yang pertama, dari kaidah tadi kita simpulkan secara lebih mudah, demikian Bapak Ibu sekalian. Yang pertama apa? Banyak jalur periwayatannya, sehingga satu sama lainnya saling apa? Menguatkan. Yuqawi ba'duha ba'dun. Yang kedua, ada indikator bahwasanya hadis itu berasal dari Nabi. Soalnya hadis yang hujjah itu hanya sunnahnya Nabi, baik qauliyah, fi'liyah, atau takririyah. Kalau hadis itu sampai kepada sahabat dan itu ijtihad sahabat saja, bukan memiliki indikator dari Nabi, maka itu tidak bisa dijadikan hujjah. Karena sunnah itu ya yang bisa dijadikan hujjah itu kalau berasal dari Nabi. Kemudian yang ketiga, tidak kontradiktif dengan Al-Quran. Kemudian yang keempat, tidak kontradiktif dengan hadis sahih yang lainnya yang lebih sahih, lebih otentik daripada hadis dhaif tadi. Kemudian yang kelima, kedhaifannya itu bukan karena ada seorang perawi yang tertuduh dusta atau muttaham bil kidbi, atau hadisnya ini dalam tradisi ilmu hadis disebut hadis matruk, atau hadisnya itu hadis palsu, hadis maudhu. Berarti kalau hadis maudhu itu meskipun jumlahnya banyak ya tidak boleh untuk dijadikan hujjah, karena hadis maudhu itu pada dasarnya bukan hadis, itu hanya buatan seseorang dan dinisbahkan kepada Nabi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Muhammadiyah, kemudian tadi ya saya simpulkan dulu, artinya di sini apa? Muhammadiyah bisa menerima hadis dhaif ketika banyak jalannya dan terpenuhi 5 syarat ini, sehingga ketika itu hadis dhaif tadi tidak disebut sebagai hadis dhaif lagi, tetapi disebut sebagai hadis hasan li ghairi. Ini artinya masuk di dalam kriteria apa? Sunnah al-maqbulah, sunnah yang bisa dijadikan hujjah. Dalam pandangan Muhammadiyah yang disebut sunnah maqbulah tadi kan apa? Hadis sahih dan hadis apa? Hasan. Kalau sunnah dhaifah itu tidak bisa dijadikan apa? Landasan di dalam beragama. Kemudian berikutnya, ada sebuah kaidah yang ini sering diperdebatkan di tengah masyarakat. Dan nanti kita coba lihat apakah Muhammadiyah juga menerima kaidah ini. Kaidahnya itu bunyinya apa? Yajuzul amalu bidhaif fi fadhailil a'mal. Boleh mengamalkan hadis dhaif untuk menerangkan keutamaan-keutamaan amal. Nah, kaidah ini sering dinisbahkan kepada 3 ulama ahli hadis dan ahli fikih. Di antaranya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani, kemudian Abdurrahman ibnu Al-Mahdi, kemudian Abdullah ibn Al-Mubarak. Yang mana seolah-olah 3 ulama ahli hadis dan fikih ini menerima kaidah tadi, yajuzul amalu bidhaif fi fadhailil a'mal. Artinya hadis yang dhaif itu digunakan untuk fadhailul a'mal itu boleh. Fadhailul a'mal itu apa? Hal-hal yang tidak berkaitan dengan halal haram atau yang berkaitan dengan hukum. Misalnya bicara tentang keutamaan sholat. Keutamaan sholat, bahwasanya sholat duha itu memiliki banyak keutamaan. Misalnya orang yang sholat duha rezekinya akan dibuka gitu. Kemudian tadi kayak puasa Rajab, bahwasanya orang yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab saja kayak puasa 1 tahun. Padahal puasa Ramadan dengan puasa Syawal itu kan hanya dijelaskan sama dengan puasa 1 tahun. Tapi kan Ramadan 30, kemudian Syawal 6 hari itu hanya dikatakan fakaan nama soma siyamad dahri. Orang itu seakan-akan puasa 1 tahun. Tapi kan puasa Ramadan itu kan 29 atau 30. Kemudian puasa Syawal itu 6.
Ya, kalau dalam Al-Quran dikatakan wa man jaa bil hasanati falau asyru amsalihha. Orang yang berbuat baik itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti 30 kali 10 300. 6 kali 10 dan 6 ini puasa Syawal berarti apa 60. 360 itu 1 tahun. Itu orang yang puasa apa? Ramadan dan 6 hari Syawal. Tapi ciri-ciri hadis dhaif itu menggambarkan sesuatu itu tidak rasional atau melebihkan terhadap pahala amalan yang dijelaskan di dalam hadis apa sahih atau hasan. Sehingga tadi puasa Rajab 1 hari saja sama nilainya dengan orang puasa apa? Ramadan kemudian disusul dengan 6 hari di bulan Syawal. Nah, ketika kita menggunakan hadis-hadis macam ini untuk menerangkan keutamaan amal, menerangkan ganjaran, menerangkan akhlak, itu digunakan hadis dhaif, itu boleh atau tidak. Nah, sehingga Muhammadiyah menjelaskan, yang dimaksud kaidah yajuzul amalu bidhaif fi fadailil a'mal, dhaifnya ini bukan syadidud dhaf atau dhaif syadid. Tapi ini apa? Dhaif al-khafif, dhaif yang ringan. Sehingga kalau dhaif ringan itu banyak riwayatnya, sebagaimana yang kita bahas tadi, ada apa? 5 syarat tadi, sehingga hadis dhaif ini meskipun asalnya dhaif tapi statusnya naik sehingga disebut apa tadi? Sebagai hadis hasan li ghairi. Hadis hasan li ghairi itu hadis dhaif karena banyak riwayatnya dan terpenuhi 5 syarat tadi yang kita ajukan. Nah, itu sehingga meskipun asalnya dhaif tapi tidak dibilang apa? Sebagai hadis dhaif lagi, tapi dibilang sebagai hadis apa? Hasan li ghairi. Lah sehingga maksudnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal As-Syaibani dan Abdurrahman Ibnul Mahdi kemudian Abdullah ibn Mubarak tadi, dhaif di sini sebenarnya adalah hadis hasan, yaitu hasan li ghairi, yaitu dhaif tapi dhaifnya itu tidak apa ringan sehingga satu dengan yang lainnya menguatkan dan levelnya sebenarnya naik menjadi apa hadis hasan li ghairi.